Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini akan menjelaskan tentang pengertian sejarah. Jadi sebelum kita mempelajari peristiwa masa lalu dan belajar dari sejarah, terlebih dahulu kita perlu memahami apakah itu sejarah. Sejarah ini kita lihat menurut etimologi, itu sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, yaitu yang berarti pohon. Jadi nanti kita lihat bahwa dengan sejarah sebagai sejaratun inilah pohon yang ini nanti kita kemudian akan dihubungkan bagaimana skema tentang silsilah keluarga kerajaan atau dinasti. Kita lihat dengan adanya pohon inilah nanti kita akan melihat bagaimana silsilah di dalam keluarga. Contohnya kita lihat ada kakek, nenek. Ini dengan artinya sejarah inilah nanti dari pohon ini kita berasal dari bahasa Arab. Ini pohon itu melambangkan silsilah. Sama seperti halnya keluarga yang berasal dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak. Kita lihat bahwa dengan adanya pengertian dari sejarah inilah sama seperti dari keluarga kita. Jadi kita di dalam keluarga kita tuh ada kakek nenek. Nah, kakek nenek ini punya anak, yaitu ayah dan ibu. Dan ayah ibu juga punya anak. Sampai seterusnya. Ini dengan adanya perkembangan sejarah ini. Nah, ini dengan adanya pengertian sejarah ini, kita lihat bahwa sejarah ini ada yang dari bahasa Inggris, yaitu disebut history. Jadi kata history inilah mencari informasi atau pencarian-pencarian apa yang kita cari. Jadi nanti kita lihat bahwa dengan adanya pencarian inilah nanti kita akan melihat bagaimana informasi apa saja yang akan kita cari ini. Nah, kita menurut ini New America Encyclopedia itu menyebutkan bahwa sejarah itu adalah merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu dan memuat keterkaitan antar peristiwa. Kita lihat bahwa di sini bahwa di dalam sejarah inilah nanti kita akan dikaitkan peristiwa-peristiwa tertentu. Nanti sesuaikan dengan waktu antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Nah, ini kita lihat dengan adanya pengertian sejarah juga kita ada dari bahasa Belanda, yaitu artinya geschiedenis. Pengertian itu yaitu tentang sesuatu yang telah terjadi. Itu menurut bahasa Belandanya. Jadi kita lihat bahwa menurut bahasa Belanda inilah nanti peristiwa apa saja yang telah terjadi nanti akan dicatat di dalam sebuah peristiwa tersebut. Nah, ini dengan adanya sejarah juga ada pengertian dari bahasa Jerman atau Geschichte yang artinya adalah sesuatu yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa inilah dari masa lalu selama manusia hidup sampai sekarang. Ini pengertian sejarah itu menurut beberapa ahli. Itu kita lihat ada tokoh-tokoh yang mengatakan yang pertama itu sejarah menurut Ibnu Khaldun. Sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan sebab dan akibatnya. Nah, ini kita lihat bahwa menurut Ibnu Khaldun inilah mereka mencatat semua peristiwa manusia peradaban dari waktu ke waktu. Karena setiap perubahan inilah ini nanti akan nyata karena ada sebabnya apa dan akibatnya apa. Nah, ini sejarah juga menurut tokoh R.G. Collingwood ini bahwa sejarah itu adalah untuk menyelidiki tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Nah, ini kita lihat bahwa menurut Collingwood inilah bahwa mereka mengadakan penyelidikan tentang hal-hal apa saja yang dilakukan pada masa lampau. Nanti nanti akan dicatat penyelidikan ini nanti akan dicatat ke dalam sebuah peristiwa apa saja yang dilakukan pada manusia pada masa lampau ini. Nah, itu ada juga tokoh menurut R. Muhammad Ali. Ini Muhammad Ali ini ada tiga mengatakan bahwa sejarah itu adalah keseluruhan perubahan-perubahan, kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Ini kita lihat bahwa setiap peristiwa atau kejadian ini memang benar-benar terjadi di sekitar kita itu
mungkin akan dicatat semua. Perubahan apa saja, peristiwa apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dia mengatakan juga sejarah juga adalah menceritakan tentang perubahan kita sendiri. Contohnya kita pada saat kita ulang tahun, tiap tahun diadakan terus-menerus, kita akan mengalami perubahan. Perubahannya itu dari tahun ke tahun. Menceritakan bagaimana perubahan ini. Yang ketiga adalah menyelidiki. Menyelidiki tentang bagaimana perubahan peristiwa yang terjadi. Yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ini kita lihat bahwa menurut Ibnu Khaldun inilah mereka mengatakan bahwa di dalam sejarah ini banyak berbagai peristiwa-peristiwa dan kejadian ini kita akan benar-benar terjadi pada waktu masa lampau. Ini kita lihat bahwa di dalam sejarah ini bahwa di dalam sejarah ini ada 3 unsur yang kalian harus pahami. Jadi nanti kita lihat tentang definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli atau para ilmuwan-ilmuwan ini mengatakan jadi mereka ini ada 3 unsur inilah yang kita harus tahu tentang bagaimana peristiwa kejadian. Ini yang pertama itu adalah manusia. Manusia itu adalah sebagai pelaku dari semua apa yang mereka lakukan. Atau kita semua manusia itu adalah sebagai peran dalam menentukan setiap peristiwa. Jadi setiap inilah manusia itu merupakan orang-orang yang akan menjalankan semua kegiatan-kegiatan. Mungkin ada peristiwa yang terus juga akan melibatkan manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti sejarah inilah nanti akan kita mengetahui bagaimana tentang manusianya. Yang kedua yaitu adalah peristiwa. Karena dari setiap peristiwa inilah pada masa lampu ini nanti kita akan melihat ruangnya di mana. Ruang selama kita terjadi peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi nanti peristiwa inilah nanti akan memberikan gambaran ruangnya di mana. Nah, nanti kalau sudah tahu ruangnya kejadian tersebut, baru kita akan menentukan waktu. Waktu inilah adalah merupakan setiap peristiwa inilah yang terjadi inilah merupakan waktu perjalanan selama manusia melakukan tindakan-tindakan atau melakukan berbagai peristiwa-peristiwa yang akan lebih lanjut. Nah, nanti kita lihat dengan adanya unsur-unsur sejarah ini nanti kita harus bisa memahami bagaimana konsep sejarah diakronik dan konsep sejarah sinkronik. Nah, ini kita sebagai manusia juga harus memiliki kesadaran akan waktu dan juga manusia juga harus mempunyai sejarah. Nanti kita akan ada konsepnya, bagaimana konsepnya. Jadi kita proses bagaimana berlangsungnya peristiwa dari waktu ke waktu. Atau bagaimana kita peristiwa pada masa lampau, nah ini kita ada batasan-batasan waktu dalam waktu yang telah ditentukan. Ini kita kesimpulan bahwa dengan adanya pengertian daripada sejarah inilah kita menyimpulkan bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Jadi nanti kita lihat di sini. Jadi kita menyimpulkan bagaimana peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi. Kita sebagai manusia ini kita hanya mencatat peristiwa apa terjadi pada tahun berapa ini nanti akan kita lihat bagaimana kehidupan manusia pada masa lampau. Ya, terima kasih materi yang akan Ibu sampaikan sampai di sini, nanti akan Ibu lanjutkan lagi di materi yang berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.